Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Tinggal berapa orang kita ini? 1, 2, 3 lagi ya. Jangan tinggalkan Ibu ya. Oke, kita mulai. Kita review bab nikah ya. Dalam bab nikah ini ada beberapa istilah yang mana di sana ada salah satunya tentang talak ya. Talak itu artinya kalau kita bahasa Indonesia bercerai ya, cerai. Nah, secara bahasa itu talak berarti melepaskan ikatan. Dengan kata lain, talak adalah memutuskan hubungan antara suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat ajaran agama Islam. Nah, jadi talak itu putus ya, putus ikatan pernikahan antara suami istri. Tapi dalam talak ini setelah suami mentalak istrinya masih ada kesempatan untuk rujuk ya, masih ada kesempatan untuk rujuk. Nah, ada beberapa macam talak. Macam-macam talak ini ditinjau dari berbagai macam ya. Macam-macam talak bisa berdasarkan waktu jatuhnya talak tersebut. Nah, ada 3 macam yaitu munajaz atau muajjal. Nah, talak yang seperti ini adalah talak yang jatuh pada saat diucapkan waktu itu juga. Jadi ungkapan suami itu langsung berlaku ya, dianggap sah ketika suami menjatuhkan talak itu. Contohnya suami mengucapkan engkau telah ditalak atau engkau telah tertalak. Jadi pada saat itu jelas suami mengucapkannya terlanjur dalam keadaan emosi atau dalam keadaan terburu-buru tetap jatuh talaknya ya. Jatuhlah talak seorang istri ketika suaminya mengucapkan engkau telah tertalak atau engkau telah ditalak gitu. Atau aku menceraikanmu, begitulah ya. Kalau bahasa Indonesianya suami mengatakan aku menceraikanmu, maka saat itu jatuhlah talak. Nah, kemudian dari segi waktunya itu ada namanya talak mudhof, yaitu talak yang waktu jatuhnya itu pada masa yang akan datang. Contohnya suami mengucapkan engkau tertalak pada esok hari, maka begitu berganti hari besoknya jatuhlah talak seorang istri tersebut. Engkau akan kutalak bulan depan. Nah, maka bulan depanlah jatuh talak istri tersebut. Walaupun pada menunggu bulan depan itu suami itu menyesal, tetaplah jatuh talaknya. Tetapi kalau masih dalam masa talak raj'i masih boleh rujuk kepada istrinya. Kemudian talak mu'allaq atau talak taklik, yaitu talak yang bersyarat ya, talak yang dijatuhkan karena ada syaratnya. Contohnya, jika engkau masuk rumah si Fulan, jika engkau masuk rumah si Fatimah, maka engkau akan tertalak. Jika engkau bertemu dengan si Anto misalnya, maka engkau akan tertalak. Jadi ketika dia menjumpai lelaki itu, maka dia akan jatuh talaknya. Atau apa saja yang disyaratkan oleh suami untuk menjatuhkan talak si istri, jatuhlah talaknya. Nah, ketika dia menjumpai atau melakukan apa yang disyaratkan oleh suami tersebut. Tuh ya. Kemudian macam-macam talak juga bisa ditinjau dari segi jumlahnya, yaitu yang pertama talak 1 ya. Jadi suami mengucapkan talak, aku talak engkau dengan talak 1 ya, maka jatuhlah talak 1. Kemudian suami juga mengucapkan dengan talak 2, maka contohnya ya, aku talak kamu dengan talak 2, maka jatuhlah talak 2 ya. Hanya saja di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan jika suami menghitung talak itu adalah suami itu menghitung talak, jatuh talak itu ketika suami itu berurutan jatuhnya. Kalau pertama kali dia mengucapkan talak itu, maka yang jatuh itu adalah talak 1. Tapi biasanya nanti akan ada putusan pengadilan ya. Kemudian talak 3 ya. Nah, talak 3 ini yaitu suami itu mengucapkan aku talak kamu dengan talak 3.
Nah, kalau sudah talak 3, maka namanya itu talak bain kubro. Jadi kalau sudah talak 3, maka suami tidak boleh rujuk lagi kepada istri kecuali dengan kecuali istri itu nikah dulu dengan oleh laki lain, bukan dikarenakan nikah yang dilarang ya. Yang kemarin sudah kita pelajari itu nikah apa? Bapak Ibu, itu nikah yang apa? Nikah yang muhalil ya, nikah muhalil. Untuk menghalalkan nikah lagi kepada suaminya. Tidak ya, tetapi nikahnya itu memang benar-benar tujuan pernikahan. Setelah cerai kembali, setelah cerai dengan suaminya yang kedua, yang baru, maka baru boleh menikah dengan mantan suaminya yang menceraikannya tadi ya, yang sebelumnya. Itu talak 3. Kemudian macam-macam talak berdasarkan tegas atau tidaknya ya. Tegas atau tidaknya ini yaitu yang pertama itu talak dengan sarih, yaitu dengan jelas diucapkan, saya ceraikan kamu. Atau kamu telah haram bagiku. Nah, itu namanya juga jelas ya, jelas namanya talak. Jadi enggak banyak bahasanya. Kamu telah haram bagiku itu juga jatuh talaknya. Nah, itu jelas dia ucapannya. Kemudian ada talak kinaya. Apa itu talak kinaya? Aku tidak bisa hidup lagi dengan kamu. Aku akan aku kembalikan kepada ibumu. Nah, itu talak kinaya. Jadi ini perlu diperjelas ya, perlu diperjelas. Maksud kamu apa kan gitu, kita tanya suami kita apa maksud dengan ucapannya, aku tidak bisa hidup lagi dengan kamu gitu kan, apa maksudnya, jadi harus diperjelas, itu namanya talak kinaya. Jadi nggak bisa dengan ucapan seperti itu aja kita langsung mengambil kesimpulan, tapi kita minta kejelasan dari suami yang mentalak istrinya tersebut, apa maksud dan tujuannya. Contohnya juga mengantarkan ke rumah orang tuanya, Pak, Bu, istri saya disinilah dulu, kan begitu. Nah, itu juga harus diperjelas apa maksudnya, ataukah hanya sekedar menitipkan untuk sementara waktu dia mau keluar kota, atau memang mau ditalaknya, diceraikannya, ya. Kemudian macam-macam talak juga bisa ditinjau dari segi boleh dan tidaknya rujuk. Nah, ini ada 2 macam ya, talak raj'i dan talak bain. Talak raj'i itu yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya, talak 1 dan talak 2, tetapi belum habis masa iddahnya, masih dalam masa iddah. Nah, itu boleh rujuk kembali kepada istrinya sebelum habis masa iddahnya ya. Kemudian talak bain. Talak bain ini talak yang dijatuhkan suami pada istri yang telah habis masa iddahnya. Nah, yang telah habis masa iddahnya ini, kalau dia masih ada namanya talak bain sugro dan ada talak bain kubro. Kalau dia talak bain sugro itu yang sudah habis masa iddahnya yaitu masih talak 1 dan talak 2. Nah, talak 1 dan talak 2, tetapi sudah habis masa iddahnya, maka namanya talak bain sugro. Suami boleh menikah kembali kepada istrinya dengan nikah yang baru. Nah, kemudian kalau talak bain sugro itu adalah talak 3. Nah, talak 3 ini itu tadi yang tidak boleh menikah lagi dengan suaminya itu kecuali sudah menikah dengan laki-laki lain dan laki-laki itu sudah menceraikannya, baru dia boleh kembali kepada istrinya, mantan istrinya tersebut ya. Nah, boleh mereka menikah kembali. Nah, kita cepat-cepat aja, nanti ada yang bertanya silahkan. Kemudian macam-macam talak berdasarkan segi langsung atau tidaknya menjatuhkan, yaitu talak mu'allaq, yaitu talak yang merupakan talak yang dikaitkan dengan syarat tertentu ya. Talak ini disebut juga suami terwujud, misalnya engkau tertalak apabila meninggalkan sholat. Nah, itu tadi yang sama ya, sama hanya bahasanya saja ya. Kemudian talak ghairu mu'allaq ya, yaitu talak yang dikaitkan dengan suatu syarat tertentu yang
talak yang tidak disyaratkan dengan suatu syarat tertentu, yaitu jatuh pada saat itu juga ya. Nah, sekarang juga engkau tertalak. Nah, itu namanya talak ghairu mu'allaq, tidak ada kaitannya apa-apa, tidak ada syaratnya apa-apa, tidak ada embel-embelnya. Nah, jadi langsung jatuh talak. Aku ceraikan kamu sekarang. Aku ceraikan kamu, itu langsung jatuh, bukan harus pakai kata-kata sekarang ya. Aku ceraikan kamu. Atau kamu tertalak. Nah, itu sudah jatuh talaknya, itu namanya talak ghairu mu'allaq. Nah, talak mu'allaq itu adalah talak yang ada syaratnya. Itu tadi, aku talak engkau apabila engkau meninggalkan sholat. Nah, itu jadi nggak boleh macam-macam ya, tidak boleh main-main dengan talak ini, tidak boleh dengan mudah mengucapkannya karena dia langsung jatuh, ya, jangan langsung terjadi, langsung tertalak. Jadi nggak boleh bermain-main, tidak boleh humor, tidak boleh canda-candaan ya. Itu adalah talak ini adalah hal yang serius ya. Jadi sengaja atau tidak sengaja mengucapkannya maka jatuh dia talaknya itu. Ya canda atau tidak, canda atau serius, talak tetap jatuh kalau diucapkan oleh seorang suami. Makanya talak itu tidak diucapkan oleh istri karena si istri ini lebih mudah untuk emosinya itu terganggu ketika berantem. Udah ceraikan aja aku, itu gampang kali mau keluar dari mulut istri padahal dia hanya sekedar emosi kan gitu. Nah, kalau suami lebih menahan diri dia, jadi makanya talak ini adalah hak suami, bukan hak istri. Kalau hak istri juga talak itu, maka mungkin banyak yang keluarga suami istri yang bercerai karena sikit-sikit istri udah ceraikan aja aku, udah pulangkan aja aku ke mamaku. Nah begitu kalau seorang perempuan biasanya. Kemudian talak ditinjau dari segi keadaan istri. Nah ini dari keadaan istri ya. Yang pertama itu talak sunni, itu talak yang dijatuhkan oleh suami pada istri sah yang pernah dicampurinya. Nah pada waktu itu keadaan istri tengah suci atau tidak haid atau tidak bermasalah secara hukum syara. Ini namanya talak sunni ya. Keadaan istri sedang suci atau tidak haid itu jadi lebih baik menjatuhkan talak itu pada saat istri itu tidak sedang haid nanti karena berpengaruh nanti pada hitungan iddahnya. Kemudian talak bid'i yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang pernah dicampurinya pada saat itu keadaan istri sedang haid atau bermasalah dalam pandangan syar'i. Jadi ini namanya talak bid'i ya, kalau menjatuhkan talak pada saat istri sedang haid, tapi sama-sama sah ya. Kemudian talak yang tidak termasuk sunni dan tidak termasuk bid'i ya. Nah, apa itu? Yaitu talak yang merupakan talak yang dijatuhkan suami dengan keadaan istri yang belum pernah dicampuri sama sekali, belum pernah haid atau yang belum pernah haid karena masih kecil atau sudah berhenti haidnya. Nah ini namanya bukan sunni dan bukan bid'i ya, biasa aja ya, nggak ada hukumnya ya. Tadi kalau sunni itu dijatuhkan lebih baik dijatuhkan saat talak ketika istri sedang suci, atau bid'i tadi tidak baik ya, tidak baik menjatuhkan talak itu pada saat istri sedang haid atau sedang ada bermasalah ya, bermasalah dalam syar'i, ada masalah istri. Nah, jadi tidak boleh ya. Jadi diselesaikan dulu masalah istri itu karena suami itu adalah seorang yang menanggung jawabi istri tersebut ya. Selesaikan dulu masalah-masalah istrinya baru dijatuhkan talaknya. Nah, jadi talak bukan sunni bukan aja tidak ada sama sekali di sana ya, biasa-biasa aja. Namanya itu ketika suami itu menjatuhkan talak terhadap istri yang belum dicampurinya sama sekali ya. Ketika atau masih kecil ya, masih kecil belum haid atau sudah menopause ya, sudah berhenti haidnya. Kemudian talak ditinjau dari segi suami menyampaikan talak ya. Nah, itu talak dengan ucapan ya. Talak dengan ucapan itu seperti yang tadi kita contohkan, langsung aku ceraikan kamu ya. Kamu
tertalak. Itu jelas diucapkan suami. Kemudian talak dengan tulisan. Nah, dengan tulisan itu ya dia mengirimkan surat kepada istrinya. Misalnya sesampainya surat ini maka jatuhlah talakmu, atau di dalam kata-kata surat itu bisa dituliskannya dalam bentuk untaian kata di dalam surat, misalnya dibawa pos, sampailah surat ini. Di dalam surat itu ada kata-kata talak. Aku menceraikan kamu, aku mentalak kamu. Nah, itu jatuh talaknya, namanya talak tulisan ya. Atau dengan kalau sekarang ini WhatsApp ya, ditulis dengan WhatsApp. Kepada istriku yang tercinta, hari ini aku jatuhkan talakmu dengan talak 1. Jatuh talaknya ya, jatuh ya. Kalau memang suami yang menulisnya, kecuali kalau mungkin di sadap ya, itu lain cerita. Tapi kalau suami yang menuliskan itu melalui WhatsApp, pesan singkat, itu tetap jatuh talaknya. Kemudian talak dengan isyarat, talak selanjutnya yaitu disampaikan menggunakan isyarat dari suami yang tidak bisa bicara atau tuna bicara ya, yang bisu. Nah, jadi kalau memang jelas atau sesuai yang dimaksudkan itu ya, kalau kita bisa memahami maksudnya itu dengan isyaratnya itu bahwa tidak lagi ada ikatan pernikahan, misalnya gini, kalau lu n gue n gini ya, mana ya, pokoknya ada atau gini gitu, atau gimana lah, isyarat yang bisa dipahami oleh istri bahwa suami itu telah mentalaknya gitu ya. Nah, itu macam-macam talak ya. Jadi sampai di sini ada yang ingin bertanya, silahkan. Ada nak? Bu, Masa iddah itu apa, Bu? Apa? Masa iddah ketentuannya gimana, Bu? Oh, masa iddah. Iddah adalah menghitung, menurut bahasanya itu iddah itu menghitung ya, menghitung sesuatu. Jadi masa iddah itu adalah masa menghitung masa-masa dia berapa lama iddahnya gitu ya, berapa lama masa iddahnya, itulah masa menghitung. Itu artinya sebenarnya juga bisa diartikan juga menunggu, masa menunggu, atau bisa juga fungsinya iddah itu adalah menunggu, memastikan bahwa rahimnya itu bersih ya, bersih, tidak sedang hamil. Jadi itu namanya iddah ya, membersihkan rahimnya ya, menunggu. Tapi pada dasarnya itu arti iddah itu, pengertian iddah itu adalah menghitung. Jadi menghitung berapa lama masa iddahnya. Nah, itu ya. Nah, kemudian iddah itu sendiri ada beberapa macam ya, masa iddah, lama masa iddah itu. Yang pertama itu iddah perempuan yang tengah hamil adalah sampai ia melahirkan. Jadi jika perempuan itu diceraikan pada saat dia hamil, maka iddahnya habis itu sampai dia melahirkan, situlah habis masa iddahnya. Kemudian masa iddah untuk perempuan yang enggak hamil, yang tidak sedang hamil, maka masa iddahnya itu bermacam-macam ya. Kalau dia dicerai, bukan karena dicerai, iddahnya itu karena suami meninggal, maka iddahnya itu adalah 4 bulan 10 hari. Itu suami yang meninggal. Iddah perempuan itu 4 bulan 10 hari jika suami meninggal. Kemudian jika perempuan itu masih dalam masa siklus haid, artinya belum menopause atau memang dia memang haid ya, maka jika dia dicerai suaminya, maka masa iddahnya itu adalah 3 kali quru ya. 3 kali quru itu artinya 3 kali iddah, 3 kali 3 kali haid ya, 3 kali haid. Nah, itulah masa iddahnya, bersih, kemudian haid, 1 bersih, haid, kemudian bersih, haid. Nah, ketika ketiga itu maka setelah haidnya itu habis ketiga, maka dia habislah masa iddahnya. Jadi dihitung masa haidnya
3 kali kuru itu artinya 3 kali haid ya. Cuma ada juga pendapat ulama bahwa 3 kuru itu adalah 3 kali suci. Tapi lebih mayoritas ulama mengatakan bahwa 3 kali suci itu 3 kuru itu adalah 3 kali haid ya. Kemudian masa iddah perempuan yang masih kecil atau menopause. Kan ada yang masih kecil, kan perempuan boleh saja dinikahkan ketika dia belum dewasa, belum balik ya, belum haid. Seperti Siti Aisyah menikah dengan Rasulullah kan dia masih anak-anak. Nah, jadi ketika dia masih kecil dicerai atau dia muda menopause tidak lagi dalam siklus haid, maka iddahnya itu 3 bulan 10 hari. Ini bagi yang iddah yang masih kecil atau menopause 3 bulan, tidak pakai 10 hari ya nak. Yang pakai 10 hari tadi 4 bulan 10 hari iddah yang tinggal mati oleh suami ya, suaminya meninggal. Kemudian masa iddah untuk perempuan yang belum pernah berhubungan badan dengan mantan suaminya. Nah, ini belum pernah melakukan hubungan badan, belum pernah, maka iddahnya tidak ada. Jadi misalkan mereka menikah, terus suami istri ini belum pernah melakukan hubungan suami istri dan suaminya menceraikan, aku ceraikan kau, gitu, belum pernah melakukan apa-apa, maka iddahnya tidak ada, tidak ada masa iddahnya, langsung boleh dia menikah kalau mau menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemudian masa iddah untuk perempuan yang mengalami masa istihadah, ya, masa di mana haidnya itu, siklus haidnya itu tidak teratur ya, terus-terusan keluar terus darahnya. Itu namanya darah istihadah. Maka ada yang terus-terusan dia ya, beda itu darahnya darah segar yang beda dengan darah haid. Yakni 3 kali masa haid juga. Jadi ini dihitung 3 kali masa haid itu dihitung masa haid biasanya berapa hari dia haid. Misalnya sebelum sebelum ada darah istihadah itu kan dia sudah pernah haid sebelumnya. Nah, dia disamakannya ketika dia itu haid. Kebiasaan dia haid selama ini berapa lama? Kalau dia haidnya biasanya itu misalnya 6 hari, maka dihitunglah masa haid 6 hari, dan kalau biasanya itu masa sucinya itu adalah 20 hari, maka dihitunglah itu 20 hari walaupun darahnya itu keluar terus-menerus, itu namanya darah istihadah. Jadi disesuaikan dengan masa haid yang biasanya dia, itu yang dihitung ya, 3 kali masa haid yang biasanya dia itu. Kemudian masa iddah untuk perempuan yang ditalak 3. Yang ditalak 3 itu sekali haid aja ya, tidak perlu menunggu sampai 3 kali karena dia tidak bisa lagi kembali dengan suaminya ini ya. Jadi sekali haid membuktikan bahwa rahimnya itu tidak ada anak. Jadi bahwa rahimnya itu dia tidak sedang hamil. Jadi setelah keluar darah haidnya, dia habislah masa iddahnya. Kemudian masa iddah untuk perempuan yang menggugat cerai, yakni sekali haid aja juga. Jadi yang perempuan juga boleh ya menggugat cerai suaminya. Nanti ada kita bahaslah untuk selanjutnya. Namanya huluk ya. Jadi ini tidak hanya juga sekali haid, yaitu untuk membersihkan rahimnya, membuktikan bahwa dia tidak sedang hamil. Ya, kalau dia sedang hamil maka sampai melahirkan, tetap sampai melahirkan. Kemudian masa iddah untuk perempuan yang ditalak 1 atau dan talak 2 ya. Untuk perempuan yang ditalak 1 dan 2, yakni sama sekali sama seperti meninggal oleh suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari. Oke, ada lagi nak yang ingin?
ditanyakan, masih ada nih orangnya ini. Mana si Sahrul ini? Oh ini Sahrul, Husen, Salama, Sal. Nggak nampak mukanya. Ada yang ditanyakan Sal? Husen, Sahrul? Kok sikit kali kalian, nah? Ya Allah, udah nggak rindu kalian sama ibu. Nah. Hah? Oke ya. Di sini ada fasah ya, yaitu pengajuan perceraian yang dilakukan istri kepada suaminya tanpa adanya kompensasi yang diberikan oleh istri kepada suami. Fasah ini sama dengan diputus pengadilan dia. Misalnya suami melanggar kewajibannya, ya tidak memberi nafkah atau ditinggalkan selama 6 bulan berturut-turut, tidak pernah diberi kabar, tidak diberi nafkah, ditinggalkan, walaupun diberi nafkah tapi ditinggalkan, nafkah batinnya berarti tidak ditunaikan, ya. Ini dipasah ya, langsung dipasah oleh pengadilan ya, dipisahkan gitu ya. Kemudian yang kedua itu talak yang cerai talak oleh istri itu yaitu hulu ya, bukan itu perceraian atas permintaan dari istri dan suami setuju. Ini suaminya setuju. Kalau fasah tadi suami setuju atau tidak setuju, tetap tetap dipisah oleh pengadilan ya, dipaksa pisah gitu ya. Nah, ini setuju dengan hal tersebut dengan syarat sang istri memberikan imbalan kepada suami. Jadi hulu ini imbalannya diberikan kepada suami, ada imbalannya. Maka hilanglah hak suami untuk melakukan rujuk selama istri sedang dalam masa iddah. Jadi kalau hulu ini tidak boleh rujuk ya, walaupun dalam masa iddah. Misalnya si istri itu minta pisah sama suami itu ketika masih dalam iddah, misalnya hamil, tetap tidak boleh rujuk ya. Masih dalam iddah belum lahir anaknya pun tidak boleh rujuk karena itu ada atas permintaan istri. Jadi sudah diberikan kompensasi ya, dikasih kompensasi, dikasih imbalan kepada suami. Biasanya kalau yang ke pengadilan itu paling berapa ya? 1.000 rupiah. Kalau yang fasah, kalau yang ini, karena memang ini biasanya kalau yang fasah ini iya ini juga diberi juga ini kompensasi, cuman hanya sekedar administrasinya saja ya. Nah, ini dipaksa pisah juga ini. Ini dipaksa pisah, mau atau tidak mau suami, setuju atau tidak setuju suami, ini dipisahkan oleh pengadilan ya. Ini namanya pasah. Jadi istri boleh kalau 4 sampai 6 bulan ditinggalkan, istri boleh minta dipasah. Atau suami tidak melakukan atau melanggar kewajibannya dalam rumah tangga, tidak dibelanjai ya, tidak belanjai atau melakukan KDRT, ini juga bisa dipasah ya, mengadu ke pengadilan, kemudian dipisahkan oleh pengadilan secara paksa ya, tanpa suami menanya-nanya lagi sama suami, boleh nggak kamu setuju, tidak perlu. Setuju atau tidak setuju suami itu sudah boleh dipasah ya, cerai paksa, suami dipaksa untuk menceraikan istri. Cuman talak tetap dia dijatuhkan oleh suami, tetapi dengan dengan paksaan gitu. Walaupun tidak dijatuhkannya, tidak diucapkannya talak itu tetaplah terpisah ya, ikatan itu terpisah. Kemudian kalau hulu tadi itu ada kesepakatan, ada persetujuan suami dengan istri memberikan imbalan kepada suami ya, dibayar gitulah bahasa apanya. Oke ya. Masih banyak lagi yang kita perlu bicarakan kita bahas tentang bab nikah ini. Kita lanjut mungkin masih panjang.
Hari ini tidak sempat kita bahas semua, ada lagi yang namanya ila, nusus, kemudian li'an, kemudian zihar, kemudian kafarah. Apa itu kafarat ya? Kafarat itu ada sikok juga. Nanti ada kafarat itu juga. Kafarat ada beberapa macam ya. Nah, jadi sampai di sini dulu untuk hari ini. Kita lanjut nanti lagi masih di bab nikah di minggu depan ya. Minggu depan kita bahas lagi yang lainnya dan boleh bertanya untuk bekal kalian nanti, mana tahu karena kalian butuh ya, supaya kalian tidak nusus kepada suami, supaya kalian tahu apa itu sikok, apa itu ila ya. Jadi tidak sembarangan. Jadi di dalam nanti kalian sudah menikah, kalian tahu ilmunya ya, tahu mana-mana yang harus kalian yang tidak boleh kalian lakukan dan yang boleh kalian lakukan, yang tidak boleh kalian ucapkan dan yang boleh kalian ucapkan ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu.